Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jagung petani milenial Pandawa, Pandawa 01, jagung hibrida tongkol 1, Pandawa 02, jagung hibrida tongkol 2. Hasil panen melimpah, rezeki petani berkah. Jangan bayem lawe tahu, hatiku ayem nyanding sliramu. Pringgading di penek tunyu, tansah kelingan semu. Lagu-lagu naku batu, darling I'm nothing without you. Selamat pagi, kita mau bertamu. Mau bertamu ke rumah siapa? Gelar kloso Yang namanya Saling Sapa Jalan-Jalan bisa ada di mana saja. Dino iki ayo semangat mepe karat udana podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Gimana jalan-jalan dong biar kita bisa saling sapa. Seperti saya sudah sama ibu yang cantik ini. Selamat pagi, Bunda Wiwi. Apa kabar, Bu? Kabar baik. Oh, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong. Oh, iya. Kita kedatangan tamu agung hari ini. Kedatangan Ibu E Kota Malang loh. Yo. Tetap cantik loh ya. Kalau saya selama ini kalau ketemu sama Bunda itu baru kali ini langsung, Bun. Selama ini kan cuma lihat di foto-foto aja atau dari jauh gitu ya. Ternyata yang cantiknya benar-benar sama, nggak editan. Terima kasih. Luar biasa. Bunda Wiwit ini adalah ya sudah pasti ya istri wali kota, otomatis adalah ketua Tim penggerak PKK. tim penggerak PKK Kota Malang. Wah, ini istimewa sekali karena begitu sejak tahun 2018. 18. Tapi di tahun lalu 2021 itu kalau nggak salah dilantik sama Bunda Arumi Bachsin yang jadi duta genre itu, bener Bun ya, generasi berencana. Wah, itu juga jadi misinya Bunda Wit juga dong ya di Kota Malang ya. Luar biasa. Gimana Bu, PKK Kota Malang sekarang gimana nih? Ibu-ibunya gimana? Alhamdulillah, kalau saya berbicara PKK ini adalah partnernya dari pemerintah Kota Malang. Kita punya program unggulan dari 10 program pokok PKK. Dari situ terbagi kegiatan ini terbagi di sekretariat, Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, Pokja 4. Semua punya plotting kegiatan masing-masing. 4 pokja berarti? 4 Pokja, 1 sekretariat. Satu sekretariat. Pokja yang satu untuk? Pokja 1 itu untuk keagamaan, gotong royong itu masuk di Pokja 1. Oke. Kalau yang Di sana ada unggulan saya yaitu Pak Ar. Pendidikan anak dan remaja. Oh, pendidikan anak dan remaja, Pak Ar ya. Pak Ar. Oke. Kalau yang di Pokja 2 Pokja 2 itu koperasi, terus UP2K, usaha peningkatan pendapatan keluarga di sana. Oke, jadi ada upaya untuk ekonomi mandiri di keluarga Betul. itu ya. Ketangguhan ekonomi keluarga. Ketangguhan ekonomi keluarga. Kalau Pokja 3-nya? Pokja 3 sandang pangan papan. Sandang pangan papan. Oh, ini basic banget ini Bu ya. Kalau Pokja 4-nya? Kesehatan. Posyandu ada masuk di sana. Posyandu berarti masuk di Pokja 4 ya. Kesehatan. Waduh, keren sekali nih. Kalau untuk yang paling akhir-akhir ini yang sedang dilakukan sama TPPKK Kota Malang? Ya, tentunya karena sekarang kita kan menghadapi pandemi COVID-19, apalagi sekarang COVID-19 sudah membawa adanya Omikron, itu menjadi agenda utama tim penggerak PKK. Bagaimana kita memberikan nutrisi sehat untuk keluarga, Mbak. Oke. Itu masuk di sandang pangan papan tadi, Di Pokja Pokja 3 ya. Oke, baru-baru ini saya bekerja sama dengan Bank Jatim memberikan CSR-nya untuk budidaya bunga teleng. Kita singkat dengan Gerbut Bute. Tapi Gerbut sebelumnya Bute. diawali dari urban farming dulu. Nah, yang mengatakan Jadi Pak Wali. mengatakan Pak Wali Kota untuk dinobatkan menjadi wali kota inovatif. Oke. Iya. Gerakan urban farming ini, Bun, itu rata di semua kecamatan ya? Ya. Kalau saya cerita urban farming itu tak awali ceritanya begini, Mbak.
Alhamdulillah kita itu memang PKK dapat rezeki pada waktu itu Kepala BI Pak Aska itu kan baru sowan ke rumah. Dari sana kita ngomong-ngomong program PKK yang perlu didukung karena kalau berbunyi PKK APBD yang berpihak itu tidak banyak. Maka PKK harus mempunyai kekuatan untuk gandeng stakeholder yang lain seperti BI, saya gandeng. Alhamdulillah gayung bersambut. Saya disuruh buat proposal untuk gerakan urban farming. Urban farming itu menjadi program unggulan kita karena kan begitu saya masuk di 2019 itu ramainya stunting ya Mbak. Stunting itu menjadi masalah dunia, Ya, tidak betul. hanya Indonesia. Ya, betul. Dan Indonesia itu menduduki urutan kelima stuntingnya, berarti kan jelek. Ya. Nah, oleh karena itu siapa yang harus punya gerakan? Ya pastilah PKK. Dari sana saya punya program untuk mengeliminasi stunting. Maka sama Bapak terus didanai oleh BI kita diberikan bantuan untuk urban farming kepada 57 titik kelurahan. 57 titik Ya. kelurahan. Sampai sekarang masih jalan. Oh jalan, semakin banyak. Jadi dulu itu kami hanya memberikan media tanam dan 9 bibit tanaman. Waduh sekarang sudah macam-macam Mbak, seperti buah bit sudah ada, Iya, betul. bawang daya itu sudah ada buahnya. Bayam Brasil sudah ada. Ya, itu kalau kayak kita ke lapangan. salah satu pernah kita kunjungin yang di ini ya Mas, yang di Pulau Ijen ya Pak Prot. Ya. Ya, Pulau Ijen itu bagus banget itu, Ya. keren Bu. Wah itu kalau misalnya semua setiap rumah misalnya melakukan itu kayaknya sudah nggak akan ribet lagi Nah, dengan itu Mbak tugas kami Iya. penggerak PKK karena sasaran kita sebetulnya kan keluarga. Betul. Tetapi kita bisa bantunya hanya kepada 57 titik kelurahan. Maka titik yang sudah kita bantu mempunyai tugas Mbak mengajak kanan Mengajak kirinya untuk kanan urban kirinya. farming. Dulu hanya 57, sekarang di tahun 2021 sudah 260 yang berurban farming. Keren sekali karena sebenarnya urban farming tidak butuh lahan yang besar ya Bun ya. Betul ya. Di rumah yang halamannya kecil pun bahkan yang mungkin tidak ada halamannya bisa ya. Bisa, karena kan medianya hanya polybag. Makanya kalau di Kota Malang mencari tanah luas itu susah. Maka yang cocok ya urban farming ini. Jadi pertanian ditarik ke perkotaan Iya, dengan memanfaatkan teras rumah, Betul. lahan tidur yang Betul. seperti itu. Kalau alhamdulillah urban farming ini kan bisa memanfaatkan lahan tidur. Kalau lahan tidur Mbak, jadi yang kita bantu 57 titik itu mereka berkelompok. Oke. Berkelompok, jadi di sana akan terjadi gotong royong menjadi menguat kembali. Iya, betul. Kita tahu kan gotong royong sudah mulai melemah di Indonesia. Ternyata dengan urban farming mereka bisa menguatkan gotong royongnya. Padahal gotong royong masuk di 10 program pokok PKK. Iya betul ya? masuk. Jadi dari urban farming alhamdulillah Pak Wali itu mendapat dua Iya, anugerah ya. dua anugerah. Yang satu dari Koran Sindo, Iya. pada waktu itu diberikan di Sumatera Barat. Akhirnya aku bisa jalan-jalan ke sana. Sampai ke sana ya. Ya. Yang kedua diberikan oleh iNews TV. iNews, betul. Akhirnya sama Pak Wali PKK jumlah 28 itu juga diberikan reward. Oh, oke. Bisa jalan-jalan ke Jakarta. Oh, ke sana juga. Iya, bawa ke iNews walaupun yang masuk itu tidak banyak, mereka sudah senang foto-foto di depan iNews itu Oke. di iNews. Karena pas ini ya, pas harus prokes juga ya Bun ya? Nah, itu Tahun sebelumnya ya? 2019 masih 19. 19. Oh, Iya, sebelum sebelum. ya, Ya, banget sebelum. ya. Akhirnya saya penasaran soalnya dengan gerakannya yang bunga teleng tadi itu gitu loh. Makanya saya penasaran dari urban farming akhirnya ketemulah ide Iya. inovatif itu tadi. Betul. Itu Dan- bunga apa sih, Bu? Bunga teleng itu waktu kalau di desa itu hanya tanaman merambat yang itu dan seperti tanaman liar tapi mempunyai khasiat yang luar biasa, Mbak. Oke, ada bunganya dong. Ada bunganya yang dimanfaatkan memang bunganya itu. Jadi bunga teleng itu ada 3 warna. Ada biru, ada pink, ada putih. Ya. Yang itu, tapi yang khasiatnya tinggi itu yang biru, yang Yang kita biru. budidaya yang biru. Oke, itu nggak susah, Bu. Oh, sangat mudah banget itu. Ternyata hanya polybag itu aja. Ini di PKK kami sudah mencoba menanam. Lah karena saya akan membuat gerakan, maka PKK mencoba dulu menanam. Ternyata sudah berbunga. Khasiatnya Mbak ini luar Apa biasa. aja, Bu? Jadi kalau perempuan sangat membutuhkan ini karena kayak kolagen. Oke. Ya. Setiap hari saya minum teh bunga teleng tanpa gula. Iya. Saya sama bapak yaitu ya untuk menjaga kulit kita, saya minum bunga teleng. Yang kedua untuk menjaga mata.
itu bagus banget. Karena kita pakai handphone, pakai smartphone, Ya, radiasinya kan. Itu radiasinya, jadi harus kita jaga lah mata Benar, kita. Yang ketiga untuk jantung sangat luar biasa dan antioksidan. Terus yang terakhir Mbak, ternyata bunga teleng itu kalau sudah dibuat seperti ini teh, 1 kilo itu sampai 1,4 juta. Kota Malang sudah dapat pesanan dari Malaysia, ya, melalui Tunas. Itu ternyata Kota Malang sendiri, mohon maaf, mau coba. Ternyata Kota Malang sendiri tidak bisa mencukupi kebutuhan dari Malaysia. Maka selama ini ngambil dari daerah Blitar. Lah dari sana saya menangkap peluang, kenapa tidak? Wong nanamnya itu mudah sekali. Saya gandeng Bank Jatim untuk bisa memberikan CSR-nya kepada 57 titik kelurahan. Nah, alhamdulillah kami sudah memberikan itu, 3 bulan berikutnya akan kita lupakan. Oke, itu untuk bunga telang itu sendiri, Bun, itu berapa lama proses sampai dia bunganya itu memang layak untuk dipanen, dikonsumsi gitu? Pokoknya berbunga, kalau berbunga sudah layak untuk dikonsumsi. Monggo dibuat pewarna makanan bisa, dan ini di Kota Malang sudah kita berdayakan seperti itu. Karena begini, di tahun 2021 kami mengusulkan kepada Bank Jatim, tapi kan CSR belum turun. Masyarakat sudah saya sentil, ternyata mereka sudah budidaya sendiri dan sekarang sudah banyak yang memanfaatkan itu untuk dibuat pewarna makanan, untuk minuman dan lain sebagainya. Iya, saya tahu kalau sudah jadi makanan saya sempat bingung ini warna makanan apa ya, kok biru ungu gitu kan, Bun ya. Ternyata memang secara manfaatnya untuk tubuh juga bagus. Di makanan juga cantik juga ya kan. Birunya biru Arema banget ya. Jadi ini ya maksudnya matching aja gitu loh sama Malang ya. Iya, jadi harusnya budidaya bunga telangnya bisa rata karena gampang ya. Dan nilai ekonominya juga bagus. Iya, untuk penguatan ekonomi keluarga saya kira itu bisa. Karena tidak ada kelompok, keluarga itu punya beberapa polybag, itu sudah bisa. Karena kalau yang penting gini, katanya narasumbernya itu minimal itu ada 2. Terus di sini ada takerannya supaya ini merambatnya bisa diwadahi di situ. Dan kalau misalkan itu sudah panen, tidak bisa kelebihan dimanfaatkan sendiri, mereka bisa mengeringkan. Setelah dikeringkan nanti akan disetor ke titik yang ini tadi, ke Tunas. Nanti Tunas yang akan membuat packaging, yang memasarkan. Artinya di sini pemerintah hadir untuk memberikan peluang untuk yang memasarkan itu pemerintah. Masyarakat hanya menanam, mengeringkan, disetor packaging kita. Oke, proses pengeringannya lama nggak, Bu? Enggak, tergantung. Kalau sinar matahari, tapi yang utama harus higienis, Mbak. Jadi kita kemarin juga mencari ilmu ke Blitar. Intinya proses pengeringannya seperti apa? Kalau di Blitar itu dikering di bawah sinar matahari, ditutup dengan kain hitam. Kan kain hitam itu menyerap panas. Kalau itu sehari bisa kering. Tetapi supaya bisa tahan lama, itu lebih baik dimasukkan kepada oven. Di oven dulu. Itu bisa bertahan sampai 6 bulan. Oke, karena ininya keluar semua ya, Bun. Air-air di dalamnya keluar semua, tapi tidak mengurangi khasiatnya ya. Khasiatnya tidak berkurang. Oke. Tapi apakah di Kota Malang sendiri hasil yang sudah jadi teh itu tadi, apakah sudah banyak, Bun, yang jual? Sudah, jadi seperti kemarin saya di Arjowinangun, saya taunya sudah banyak itu gini. Begitu saya membuat lomba olahan dari toga, ternyata rata-rata memakai bunga telang. Itu karena warnanya cantik juga sih. Ya, terus kemarin ada kita belusukan ke Arjowinangun bersama Bapak. Ternyata di sana sudah disiapkan bazar dari bunga telang, itu sudah macam-macam bentuknya. Dan makanan yang disajikan semua dari bahan dasar ada bunga telangnya. Itu di Arjowinangun biru ya. Tapi kalau untuk yang warna lain juga dibudidaya juga nggak, Bun, sama PKK? Yang merah sama yang putih? Enggak, karena gini, ada yang meracun, yang mengandung racun itu yang putih kalau tidak salah. Kalau yang pink, bukan merah ya Mbak. Kalau pink itu khasiatnya tidak terlalu tinggi seperti yang biru. Maka saya ngambil yang biru saja. Oh gitu, saya pikir sama-sama mengeluarkan warnanya, khasiatnya juga mungkin ada khasiat apa gitu. Wah, keren sekali. Keren. Kalau untuk target dari TPPKK Kota Malang tahun 2022 ini, kan bisa dibilang kita sedang proses untuk bukan menghadapi sih, maksudnya berdamai
berdamai dengan keadaan ya, berdamai dengan pandemi ini, walaupun virus itu tidak mungkin hilang 100%. Ya. Nah, untuk 2022 program TPPKK selain yang berurusan dengan bunga telak apa? Banyak Mbak, karena kan ada sekretariat punya tugas sendiri, Pokja 1, 2, 3, 4 yang punya Pokja 3, salah satunya urban farming dan bunga telak. Tapi terkait dengan pandemi COVID-19 tentunya ini menjadi ranahnya di Pokja 4 Mbak. Pokja 4 tentang kesehatan. Banyak sekali yang kita lakukan, salah satunya adalah membuat lomba tadi olahan yang nanti olahan ini hasilnya harus disuplai kepada kegiatan posyandu. Ya, karena olahan-olahan dari toga, olahan dari urban farming ini tentunya banyak mengandung khasiat, apalagi kalau toga. Di pandemi COVID-19 kan kita dianjurkan untuk minum rempah ya kan? Iya. Itu kita buat lomba. Jadi mau macam-macam karya sudah di situ. Juri kita ambil dari praktisi. Artinya mereka yang benar-benar mengetahui manfaat dari rempah ini tadi. Ahli gizi. Ya memang kolaborasi di situ. Dan yang menang ini nanti harus ngeser kepada posyandu ada di wilayahnya. Jadi sekaligus juga menangani permasalahan stunting ya Bun? Iya, banyak efek dominonya. Efek dominonya benar. Ada ekonominya jalan ya kan, terus kesehatan juga jalan. Wah ini luar biasa. Kalau ini Bun, saya pengen sedikit menyentil soal generasi berencana. Generasi berencana itu kan sasaran dari TPPKK kan sebenarnya adalah remaja ya Bun ya. Remaja, tapi apakah itu remaja hanya perempuan saja atau juga laki-laki? Karena kalau mau ngomongin generasi berencana kan nggak cuman cewek aja yang harus berencana gitu loh, cowoknya juga punya rencana yang matang juga gitu loh. Dari TPPKK kan gimana? Gini, tadi Mbaknya menyampaikan sasarannya hanya remaja, bukan. Kalau PKK itu semua lini menjadi sasaran. Mulai orang mau menikah itu sudah menjadi sasaran kita. Karena kalau berbunyi stunting yang kita tangani adalah yang calon-calon manten. Maka di situ ada program nginceng manten. Itu tuh banyak lah yang dilakukan itu. Manten ya. Sampai dengan meninggal, sampai dengan lansia itu PKK hadir di dalamnya. Ada di dalamnya. Terus kalau berbicara generasi berencana itu memang programnya dinas sosial, tentunya sangat erat kaitannya dengan PKK. Kenapa harus tadi ditanyakan apakah harus hanya perempuan? Tidak, laki-laki perempuan harus sama hadir bersama kita. Kenapa kita buat generasi berencana? Sebetulnya ini adalah program pusat. Harapannya kalau gini Mbak, sebetulnya menjadi masalah kan banyak sekali masalah remaja ya, laki perempuan. Remaja itu kalau yang memberi edukasi sosialisasi teman sendiri itu biasanya lebih mengena. Maka di Kota Malang setiap tahun juga kita buat lomba genre. Sasarannya ya anak usia berapa, yaitu usia karena anak-anak SMP sampai dengan mahasiswa ya. Berarti 16 sampai 21 kalau tidak salah itu ya. 21. Apa 12 sampai 21 itu ya. Itu tetapi memang peminatnya yang banyak itu SMA sama mahasiswa. Tugasnya mereka ketika sudah terpilih hadir bersama saya ajak bagaimana memberikan edukasi kepada teman-temannya tadi, kita bawa masuk ke sekolah-sekolah. Apalagi setelah pandemi, screen time nih, istilah gayanya sekarang adalah screen time-nya anak-anak itu lama karena sekolah pakai smartphone ya kan, daring, belum lagi main gamenya, belum medsosnya, belum tiktokannya, akhirnya komunikasinya mungkin apa ya istilahnya, komunikasi dua arah sama keluarganya juga harus dikuatkan ya. Nah itu untuk TPPKK sendiri gimana program Ibu? Ya, jadi memang ibu-ibu harus hadir dalam hal ini. Seperti programnya dari Pokja 1 itu PAR, pendidikan anak dan remaja tadi. Ya tugasnya kita memberikan pendampingan. Seorang ibu harus bisa menjadi teman anak-anak itu, menjadi penekanan kita dan menjadi program kita. Termasuk melalui Pokja 2. Saya di PAUD, ya di PAUD pendidikan anak usia dini ya Mbak. Jadi kalau PAUD itu kan belajar tapi bermain. Betul. Maka di sini ibu yang harus juga mendapatkan pendidikan di sini. Maka saya juga membuat namanya pojok baca.
Pojok baca diperuntukkan untuk ibu-ibu, Mbak. Untuk ibu-ibu. Oh, bukan anak-anaknya? Bukan Ibu-ibunya dulu anak-anak, ya? karena kalau PAUD kan masih belum bisa membaca. Ibu-ibunya Tetapi dulu. ibu-ibu harus bisa nyambung apa yang diberikan pelajaran dari sekolah tadi. Ibu-ibunya harus bisa nyambung. Maka ibu-ibu yang membaca ilmunya nanti untuk mendidik anak-anaknya itu kita buat menjadi terobosan kita. Yang kedua, kita juga buat sosialisasi pendampingan kita lakukan. Insya Allah kami sudah juga menggandeng UM untuk memberikan pendampingan kepada ibu-ibunya. Karena kalau masalah anak-anak yang bisa mengatasi insya Allah itu dari keluarga sendiri ya, keluarganya, utamanya para ibu. Untuk menguatkan ilmunya dari ibu-ibu, kita juga menggandeng dari UM, psikolog UM untuk bersama-sama. Jadi kita panggil untuk bisa memberikan edukasi Mbak kepada PKK, kadernya dulu kita beri. Sasaran kita adalah Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Kelurahan, dan PKK Kota sebanyak 96. Dari sana mereka yang sudah kita ikutkan sosialisasi harus mentransfer ilmunya kepada para kadernya masing-masing. Iya betul. Jadi secara tidak langsung mengajak ibu-ibu ini peka literasi juga harus peka literasi. Ketika ibu-ibu punya kepekaan literasi, mau membaca, mau belajar, ya kan, otomatis itu akan menular ke anak-anaknya ya nggak sih Bun? Betul. Berarti kan akhirnya ketika anak-anak sudah mulai kembali seperti saat saya kecil dulu kan, kalau misalnya ngeliat buku bacaan tuh kayak haus gitu kan. Kalau sekarang kan sudah apa-apa dikit-dikit online, Nah itu deh berarti salah satu caranya TPPKK untuk mengarah ke sana gitu ya Bun. Kompleks sekali, keren nih. Nah kalau soal ini Bun, ini saya pengen mencurahkan keresahan sebagai seorang perempuan juga Bun. PKK itu untuk perempuan-perempuan yang usia produktif saat ini, yang mungkin perempuan wanita karir itu kadang yang usia antara di atas 25 lah, 20 sampai 35 atau kadang masih sekarang ini masih ada anggapan bahwa ikutan PKK kuno banget sih. Nah, itu gimana Bun triggernya biar perempuan-perempuan ini bisa aktif lagi di PKK? Gini, memang konotasi itu masih ada Mbak. Jadi PKK kalau di kampung-kampung tingkat RT itu katanya disampaikan datang arisan, bayar arisan, bayar koperasi, pulang. Kadang ada gibah-gibahnya. Betul, iya, macam anak gibang rasanya yang gitu ya, cerita kemana kesana kemari. Jadi dari kami sendiri untuk mengantisipasi itu semua, kita membuat kegiatan-kegiatan yang aktif, kegiatannya aktif. Memang koperasi kita hidupkan salah satunya karena itu untuk penguatan OB2K. Tetapi kita sarankan kita membuat lomba-lomba. Kalau kota membuat lomba, sasarannya akan ke bawah. Sasarannya kecamatan pasti sasarannya kelurahan yang diambil masyarakatnya masyarakat tingkat bawah sampai desa. Maka dari sana ada kegiatan yang mentransfer ilmu dari masing-masing. Misalkan gini, untuk di Dasawisma A, kalau satu RT biasanya kan banyak Dasawisma. Kita sarankan bahwa Dasawisma itu membuat produk apa? Gantian nanti dibawa ke sana dan sekalian dibuatkan cara membuat produk tersebut. Nanti pertemuan berikutnya Dasawisma yang ini. Dan ini harus dibeli. Jadi tidak boleh hanya dipajang begitu saja, harus diuangkan. Tidak sekedar asal jadi ya Bu. Jadi diwajibkan anggota PKK RT ini tadi membeli produk-produk yang sudah disiapkan oleh Dasawisma. Itu yang kita ya, jadi meminimalisir gibah itu ibu PKK dibikin produktif ya Bu. Lebih kreatif, produktif, dan akhirnya punya balik lagi soal ekonomi mandiri dalam keluarga itu ya Bun ya. Bunda Wiwit ini kan ngurusin TPPKK ada 5 kecamatan ya kan, terus ada 57 kelurahan. Pasti kan sibuk banget ya Bun. Tapi herannya nih ya, meskipun sesibuk-sibuknya Bunda ya kan, kalau misalnya tampil berdua Bunda sama Bapak itu, saya ngeliatnya gini, kalau sama baju kembaran itu sudah style lama banget ya kan, tapi selalu serasi, tidak kembaran tapi selalu serasi. Itu memang Bunda memang ada jadwalnya kan, memang misalnya Senin Bapak pakai baju ini, Selasa Bapak pakai baju ini, atau gimana Bun?
Enggak Mbak, kalau gitu itu wis tiba-tiba aja. Tapi pada waktu proses pembuatan baju ya barangkali, karena saya ini juga penjahit, saya tapi enggak bisa desain tapi bisa cerita, menyampaikan kepada penjahit saya bisa menerjemahkan. Yang penting saya punya tagline mewah tidak harus mahal. Karena kita kan harus sering-sering ya, karena public figure, Pak Wali juga harus sering-sering ganti pakaian. Maka kembali lagi perempuan itu harus kreatif kuncinya. Ya, Gitu, betul. ya. Perlu mix and match juga ya Bun Ya, ya. betul. Saya pun juga gitu Bun, kalau misalnya sudah nggak sempat beli baju atau bikin baju, buka lemari mana nih, ini belum ya. Itu juga dilakukan sama Bunda juga. Betul, saya lakukan karena kadang setiap hari sehari itu bisa 3-4 kali kegiatan. Yang menuntut kita kadang harus ganti. Iya. Makanya koleksi saya harus banyak. Banyak pun jadi tidak boleh membuang banyak duit seperti itu. Bunda bikin sendiri kadang atau gimana? Ya, jadi banyak baju-baju saya itu yang dari produk kita sendiri. Karena panjang tahu yang saya sering pakai itu kan bahan tapeta ya Mbak, itu ya. Yang kelihatannya mewah tapi panas saya dipakai tidak begitu nyaman. Tapi tidak apa-apa bagi saya. Yang penting aku kelihatan bagus kalau memakai baju itu. Yang kedua, cirinya saya adalah mencari kain-kain yang berkarakter. Contoh seperti bunga gede, ada gambar ayam, ada gambar itu ceritanya saya potong, saya tempel di tapeta, terus ditabur pinggirnya. Jadi mewah. Jadi mewah. Padahal sebenarnya itu sederhana ya. Sederhana, murah. Tapi biasanya Bapak komplain nggak sih Bun? Betul. Alhamdulillah Bapak itu enak. Bahkan sampai sekarang Bapak itu kalau pergi kepengen beli baju itu pasti telepon ke saya, video mah ini bagus sama. Suatu ketika saya gini, Papa kalau minat langsung dibundut. Dipakai Papa insya Allah itu sudah bagus. Sampai seperti itu. Tapi enggak begitu pede gitu Mbak, karena semuanya kan mesti kita yang menyiapkan. Wah, keren. Nah, soal ini Bun. Karena kan jelas sibuk ya kan, tapi Bunda masih sempat masak. Oh, itu ya harus kita lakukan. Jadi kalau ngomongin masak Mbak, jadi kita punya keahlian masing-masing. Bapak itu ahlinya membuat sambal itu keren kan, Bapak dari pondok ya. Iya. Setengahnya membuat sambal dan insya Allah sambalnya ini boleh tanya di ajudan. Kenapa? Karena punya ciri khas Bapak lek buat sambal. Jena enggak bisa aku yakin. Pernah kalau buat sambal dikasih mente? Enggak pernah kan? Kalau Bapak itu dikasih mente jadi buket enak ya, tapi pasti pedes. Karena Bapak suka pedas. Bagian sambal urusan Bapak. Kalau aku seneng sayur-sayuran. Jadi Bapaknya nyambelkan, saya yang petik-petik. Urban farming di atas kan ada. Nanti boleh di itu dia. Nanti kita boleh Bu main ke kita main ke rumah dinas berarti. Terus keahlian saya membuat nasi goreng. Nasi goreng ketemu sayur-sayuran yang fresh urban farming itu tadi, ketemu sambalnya Bapak. Waduh. Enggak matching, kalau itu enggak matching. Jadi kalau Bapak membuat sambal, biasanya ya kita datar telur, buat yang lain-lain yang seperti itu. Nasi goreng buat sarapan. Makan siangnya sambalnya Bapak. Waduh, bahagia banget besok. Bapak itu tapi lucu suwun bagian sing ngulek itu Bapak. Kalau saya membuat nasi goreng, ya saya yang ngetop bumbunya, Bapak sing itu Bapak. Timbulnya sampai ke dapur. Iya. Kadang yang tukang masak itu ibu-ibu yang masak wis istirahat dulu khusus untuk kita. Jadi masakan untuk satpam dan lainnya mereka. Tapi kalau untuk yang di dalam kita kerjakan sendiri. Kadang-kadang pas ada waktu libur gitu tuh quality time-nya gitu ya Bun? Salah satunya gitu? Salah satunya, kalau quality time kita sendiri sebetulnya Bapak itu kan sering ngajak kita keluar. Di masa pandemi kita tetap lakukan keluar. Caranya saya yang bagian menyiapkan barang-barangnya untuk makan itu di dalam mobil, tapi kita bisa keliling Kota Malang tidak keluar dari mobil. Sambil memantau. Iya, terus dapat akhirnya di sini ada jalan berlubang, telepon PU. Di sini ada apa? Telepon OPD pengampu begitu. Keren quality time-nya ya. Sederhana ternyata. Karena bayangan masyarakat pada umumnya kalau pemimpin daerah itu pasti yang kalau misalnya quality time harus yang wah gitu, ternyata sesederhana itu ternyata ya. Wah, ini bisa dicontoh ini salah satu resep biar ini ya biar harmonis terus ya Bun ya. Insyaallah. Bun kalau tadi kan Bunda bilang
ada kain apa tadi, tapeta? Tapeta. Ditempel batik-batik yang berkarakter. Gitu. Di rumah ada kan? Ada, Nanti ya saya baju-baju boleh saya. main ke sana ya Bun ya? Boleh, Masih. ayo dilihat. Ayo. Yang namanya saling sapa jalan-jalan, kita jalan-jalan ke sana ya. Nah, ini Iya, dari Bu. saya tambahan. Barangkali kita podcast keliling ini tadi kan ada yang belum saya sampaikan. Ayo nanti di rumah lihat urban farmingku di atas, worker, Oke. bagaimana budidaya ikanku di atas, ya. Terus karena saya ini kan jualan baju, barangkali nanti ikut dipromo sama Mbak Okta ya. Oke. Nanti di Presani aja itu ya. Siap, kita lanjut di rumah ya Bun ya. Siap. Mau melihat urban farming. Ya, betul. Ini hiburannya Pak Wali sama Bu Wali di sini. Kasih makan ikan. Ya, sama urban farming. Ada yang berapa ya? Gede-gede. Banyak ini yang gede-gede. Yang di sana yang masih ini, gitu ya? Karena pakai irigasi ya, yang nyampur Perlahan datang rindu resah bahagia hiburannya Bapak sama saya menghilangkan kepenatan ya ini main sama ikan-ikan biru di angkasa lalapan ya. lalu jingga menyebar Urban farming ini kaya nutrisi karena non pestisida. Jadi keluargaku insya Allah sudah kalau salurnya ambil sendiri saja. Warnanya loh. Warna dan rasanya. Ini udah siap panen ya Bun? Sudah ini waktunya kita panen karena sudah mau ditanam hujan. Oh, oke. Ini sudah 20 hari, maka harus kita panen. Ketika dipanen ditanam lagi harus jenis yang sama atau Udah macam-macam kan ganti kita, ganti-ganti. Ayo kita panen Mbak, yuk. Ini boleh, Pak Bude. rasa mendambah hangatnya angkasa merayu sukma rasa Oke, lanjut ke bawah. Boleh. Ini biar dilanjutkan panen oleh Bude. Sekarang lihat jualanku. Oh, ternyata Bunda Yud juga masih Jualan jualan. baju. Kita ada di lemari kemana sajanya Bunda nih. Ini dari sini banyak Bun. Ini yang favorit Bunda mana? Semua favorit. Oh, Mbak. semua favorit. Jadi ini kelambi keseharian kalau saya ada kegiatan. Oke. Dan termasuk baju-baju yang saya jual. Oke. Ini yang murah karena tanpa ada sentuhan brucing, cukup jahitan saja. Ini loh Mbak yang sama Oh ini. bunga ditempel terus kita Oh. bukit, ditempel ke tapet tapenannya nih, Oh. panas. 1 Iya, meternya 22.000 saja. Oh, bisa Nah. secantik ini. Mewah tidak harus Oh, mahal. harus Jadi gini, mahal. ibu-ibu harus kreatif ya. Betul. Wah, berarti itu tadi bisa jadi contoh ya Bun, bisa jadi contoh ibu-ibu yang misalnya mau gaya tapi dengan biaya yang sangat ekonomis. Itu ada selalu caranya. Woi, cakep Keren. banget. Kalau keren. ini yang kelasnya agak mahal karena sudah ada sentuhan brucing-brucing. Ini desainnya Bunda yang Bareng-bareng. 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 Oh, cakep banget itu. Dan alhamdulillah baju-baju saya ini sudah diminati Ibu Gubernur NTB Bu Sri Yulianti itu menjadi langganan kita. Ukurannya persis sama saya, hanya tak pendekkan 2 cm. Oh,
Berarti jadi ekonomi mandirinya kan tetap jalan ya Bun? Jadi kan saya jangan membebani Bapak terus. Yes. Saya mau ganti-ganti baju, tidak mau pakai uangnya Bapak. Saya harus punya karya. Oh betul. Berarti ada kemungkinan nanti next Bunda punya butik sendiri gitu? Mudah-mudahan doakan. Amin. Niatan ke sana, tapi modalnya dipakai mahal ya. Saya melalui online saja. Luxmier. Oh, Luxmier. Luxmier. Oh, bisa dicek di Luxmier. di Instagram. Instagram. Luxmier tuh. Mbak, saya beli-beli barang itu murah kayak gini. Nanti kita sentuh apa? Ini kalau beli di Tamsit itu kan murah banget. Oke. Nah, ini baru ini belum ada sentuhan apapun. Jadi Oh, kadang Bunda beli baru terus ditambahin apa gitu. untuk supaya dapat yang murah tapi keren kan begitu. Oh, oke. Ya itu namanya kreatif. Itu namanya kreatif. Kena bisa. Oke, jalan-jalan di angkot sudah. Ya kan, kita ngobrol di angkot sudah. Terus jalan-jalan ke atas urban farmingnya Bunda juga sudah. Cek koleksi ikan Bapak juga sudah. Nah, ini di akhir sesi nih. Final statement Bun buat perempuan-perempuan hebatnya kamu. Ya. Jadi Malang ini kan sudah mendapatkan anugerah kota kreatif. Maka saya mengajak semua para ibu karena saya ketua tim penggerak PKK, saya menyasar ke ibu-ibu. Ayo semua para ibu kita lebih kreatif lagi, jangan menghabiskan uang suami. Jadi kita harus produktif. Yes, cakep. Perempuan harus kreatif dan produktif. Keren. Wah. Baik, kalau gitu saya mohon pamit. Matur nuwun sangat. Bunda mau diajak jalan-jalan sama kita naik angkot sumuk-sumukan. Jangan kapok ya Bun. Oh tidak, saya harapkan nanti datang lagi ke sini. Kita Iya. explore apa lagi ya Mas Taufik? Boleh. Bapak, saya terima kasih banyak rawatnya. Semoga apa yang kita bicarakan ini bisa menginspirasi ya. Semoga bisa menginspirasi dan semakin memotivasi di Bunda. Insya Allah Siap. mudah-mudahan. Matur nuwun. Terima kasih podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Tetap jalan-jalan biar kita tetap saling sapa. Iya.